Baik, selamat pagi ya. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan tentang pengalokasian pengiriman barang ya dengan menggunakan metode Vogel ya, approximation method ya. Jadi di sini ada contoh soal ya. Jadi ada 3 pabrik, ada A, B, dan C. Dan untuk kotanya, di sini ada Jakarta, Solo, Surabaya, ya. Jadi di sini juga ada supply dan demand, ya. Jadi supply di sini maksudnya produksinya, kemudian demand-nya adalah permintaan. Jadi di sini berlaku jumlah permintaan itu sama dengan jumlah produksinya. Kemudian di sini ada angka 436 itu maksudnya adalah biaya ongkos kirim dalam bentuk ribuan rupiah. Nah, di sini di pabrik A ke Jakarta misalnya dikenakan biaya ongkos kirim Rp4.000. Kemudian dari pabrik A ke Solo itu dikenakan Rp3.000. Kemudian dari pabrik A ke Surabaya yaitu Rp6.000. Kemudian dari pabrik B ke Jakarta itu Rp7.000. Lalu dari pabrik B ke Solo itu Rp5.000. Kemudian dari pabrik B ke Surabaya Rp3.000. Dilanjutkan dengan pabrik C. Nah, di sini pabrik C ada 9 ya, 9.000 ongkos kirimnya ya. Kemudian dari pabrik C ke Solo itu 2.000, kemudian dari C ke Surabaya 7.000 ya. Untuk pabrik A itu produksinya 750, pabrik B itu 1.300, dan untuk pabrik C-nya 950. Kemudian untuk Jakarta itu permintaan barang itu sebanyak 800 unit. Kemudian di Solo itu sebanyak 1.700 unit. Kemudian Surabaya 500 unit. Nah, dari data ini kemudian kita cari ya. Kita cari berapa biaya pengiriman minimum ya. Biaya pengiriman minimum dari alokasi biaya ongkos kirim yang sudah disediakan beserta produksi dan permintaannya. Nah, di sini langkah pertamanya yaitu kita lihat bahwa di sini ada biaya ongkos kirim ya. Jadi ada biaya ongkos kirim. Jadi biaya ongkos kirim yang terkecil kita cari ya. Biaya ongkos kirim terkecil pertama dan kedua. Dan untuk baris pertama, nah di sini baris pertama kita lihat bahwa di Jakarta itu ada 4.000, di Solo itu ada 3.000 ya. Kemudian Surabaya ada 6.000. Nah, dari data ini kemudian kita cari ya, yang terkecil itu yang pertama adalah 3.000, yang terkecil kedua adalah 4.000. 3 dan 4 ya, ribuannya dihilangkan ya. Jadi di sini jadinya berapa? Jadinya 4 dikurangi 3 ya. Jadi 4 dikurangi 3 itu sama dengan 1. Baris kedua kita bisa lihat ada 753. Terkecil pertama itu adalah 3, terkecil kedua adalah 5. Berarti 5 dikurangi 3 menjadi 2. Kemudian ada 927. Jadi yang terkecil itu yaitu 2, yang kedua adalah 7. 7 dikurangi 2, 5 ya. Nah, untuk baris sudah kita cari ya. Pada tahap pertama dilanjutkan dengan mencari jumlah biaya ongkos kirim terkecil ya. Untuk bagian kolom sekarang. Dari bagian kolom di sini kita bisa lihat untuk Jakarta, dan di sini ada 479. Berarti yang terkecil pertama itu adalah 4, yang terkecil kedua adalah 7. Berarti 7 kurang 4, 3 ya. Kemudian untuk Solo ya.
Untuk di Solo, di sini ada 352. Terkecil pertama itu adalah 2, terkecil kedua adalah 3. Berarti 3 dikurangi 2, 1. Kemudian ada 637. 637, terkecil pertama adalah 3, yang kedua adalah 6. 6 kurang 3, 3 ya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai selisih ya dari antara baris dan kolom. Kita cek yang terbesar itu adalah angka 5 ya. Nah, ini yang terbesar. Jadi angka 5 di sini tentunya kita akan lihat pada baris pabrik C ya. Jadi kalian fokus di pabrik C. Fokus di pabrik C. Kita lihat di pabrik C di sini ada 9, 2, dan 7. Kita cari biaya ongkos kirim terkecil yaitu 2. Kemudian kita lihat bahwa tingkat produksi dari pabrik C di sini adalah 950. Sedangkan permintaannya 1700. Maka yang kita buat di sini adalah nilai maksimum produksinya saja sebesar 950. Kemudian di pabrik C-nya kita isi 0 ya, karena sudah terpakai semua ya. Kita sudah alokasikan semua di pabrik C di Kota Solo itu sebanyak 950 unit. Berarti baris C-nya sudah terisi semua. Selanjutnya kita cari tahap kedua, cari selisih lagi ya, sama juga di sini 1, 2, dan 0 ya. Karena di sini sudah terisi semua, kita kasih angka 0. Ya, 1 di sini sama caranya seperti tadi. Kita cari biaya ongkos kirim terkecil ya, yang pertama yaitu 3 dan nilai keduanya adalah 4, berarti 4 dikurang 3, 1 ya. Kemudian pada baris kedua ini juga sama ya. Jadi terkecil pertama adalah 3, terkecil kedua adalah 5. 5 dikurang 3, 2 ya. Kemudian untuk kolom ya, untuk tahap keduanya, dan di sini kita ada sama juga, yang terkecil 4, terkecil kedua adalah 7. 7 kurang 4, 3 ya. Kemudian di yang untuk Kota Solo ya, Kota Solonya dengan biaya kirim terkecilnya sebesar 3.000 ya, atau 3 kita buat di sini. Jadi nilai terkecil pertamanya adalah 3 ya. Nilai terkecil kedua adalah 5. 5 dikurang 2, maaf 5 dikurangi 3 menjadi 2 ya. Kemudian untuk Surabaya, kolom di pada ketiga di sini ya, kolom ketiga. Nah, kolom ketiga 1 2 3, kolom keempat ya, maaf, kolom keempat. Nah, di sini pabrik C ya, dari pabrik ABC ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk C-nya sudah terisi. Kemudian di Surabaya di sini biaya ongkos kirimnya 6. Dari A ke Surabaya 6 ya, 6.000, B ke Surabaya 3.000 ya. Berarti selisihnya berapa ini? 6 dikurangi 3, 3 ya. Nah, sekarang kita lihat nilai selisih terbesarnya adalah 3 ya. 3 karena di sini barisnya ada 1, 2, dan 0, untuk kolomnya 3, 2, 3. Nah, di 3-nya double di sini. 3-nya double. Yang mana yang harus kita pilih? Yang kita pilih tentunya yang memiliki ya, memiliki biaya ongkos kirim terkecil, berada di 6 dan 3 ya. Berarti dia berada di area ini. Ini bisa dihilangkan backgroundnya dulu. Ya, berada di area ini ya. Dan terkecilnya adalah berapa? 3 ya. 3 terkecil. Sehingga kita buat di sini, kita lihat alokasi ya. Kita lihat alokasinya, di bawahnya 500, permintaan
dari Surabaya ya sebanyak 500 unit dengan tingkat produksi di pabrik C itu adalah 1.300 unit ya. Nah, supaya dia sama gitu ya, sama di sini 500, di sini 1.300, berarti kita buat yang ini aja, yang permintaannya sebanyak 500 unit ya. Jadi untuk kolom pada bagian kota Surabaya sudah terisi semua ya. Nah itu ya. Selanjutnya kita buat tahap ketiga. Tahap ketiga di sini 4 kurang 3 ya, sama juga caranya seperti tadi. Kita cari biaya ongkos kirim terkecil ya, kecuali yang sudah terisi ya. Yang sudah terisi jangan dikurangi lagi atau apa itu ya, nanti tidak usah lagi di utak-atik gitu ya. Yang kita fokuskan cuma kolom yang kosong. Jadi ini 4 dikurangi 3 itu sama dengan 1 ya. Kemudian 7 kurang 5 2 ya. Kemudian ini kosong. Selanjutnya di sini kita buat untuk kolomnya di Jakarta ya. Nah, di sini ada terkecilnya, kita pilih ya, ada 4 dan 7 ya. 7 dikurang 4 berapa? 3 ya. Kemudian 5 dikurangi 3, nah untuk Solo ya. 5 dikurangi 3 2 ya. Nah, ini 0. Nah, kita bisa lihat di sini untuk yang terbesar adalah berada di ini ya, kolom kedua, yaitu untuk Jakarta ya. Ada 4 dan 7 ya. Karena dia memiliki selisih 3 ya. Sekarang kita pilih yang mana kita alokasikan, 4 atau 7 ya. Jadi yang kita alokasikan adalah biaya ongkos kirim terkecil, yaitu 4 ya. Jadi 4. Kita lihat di pabrik A ke Jakarta ya, dengan biaya ongkos kirim 4.000. Nah, kita lihat permintaannya 800 unit dengan tingkat produksi 750 unit ya. Yang mana kita gunakan? Yang kita gunakan tentunya yang terkecil ya, terkecil. Nah, yang kita gunakan adalah 750. Kenapa tidak 800? Jika kita gunakan 800, tentu tingkat produksinya di pabrik A tidak terpenuhi gitu ya, melebihi kemampuan gitu ya. Maka kita buat di sini 750 ya. Nah, di sini untuk kota Solo nolkan karena kita sudah gunakan seluruh alokasi produksi itu di pabrik A sebanyak 750 unit. Tahap keempat. Nah, tahap keempatnya di sini kita untuk baris pertama itu 0 karena sudah terisi semua. Kemudian di sini kita cari selisihnya 7 kurang 5 2 ya. Kemudian yang ketiga 0 juga. Kemudian pada kolom ya, pada kolom kita bisa lihat nilai biaya ongkos kirim yang tersisa itu cuma di pabrik pabrik B ke Jakarta ya, itu sebesar 7.000. Nah, kita buat aja 7 di sini ya. Kemudian pabrik B ke Solo itu tersisa cuma ini aja 1.5. Kemudian di sini 0. Yang terbesar yang mana? Yang 7-nya ya. Jadi kita ini yang terbesar. Jadi 7 ini berada di kota Jakarta ya. Kota Jakarta. Yaitu di pabrik yang tersisa, yaitu pabrik B ke Jakarta. Berapa kita alokasikan? Nah, di sini kita lihat untuk pabrik B-nya itu tingkat produksinya 1.300, tingkat permintaan 800 ya. Nah, supaya dia genap ya, karena untuk 750 sudah dialokasikan di pabrik A, maka untuk pabrik B ini menjadi 50 unit ya. Sehingga 750 ditambah 50 ditambah 0 itu hasilnya 800. Sedangkan sisanya di sini pabrik B itu kita cari selisihnya saja. Selisihnya 1.300 dikurang 50 dikurang 550. Ya, 1.300 dikurangi 50 dikurangi 500, enter ya. Hasilnya 750 ya. Untuk memastikan bisa drag di sini 1.700
Ini juga sudah 800, ini 500, pastikan seimbang ya. Jadi 250, 50, ini ya, sudah 1300, 550. Jadi sudah terisi semua. Tahap berikutnya baru kita isi bagian biaya kirim minimum. Nah, biaya kirim minimum yang kita fokuskan cuma sel yang terisi angka selain 0 ya. Jadi yang kita fokuskan adalah di sini ya, kita hitung 750, kemudian 50-nya, 750-nya, dan di bawah juga. Dan ini yang dapat tandai warna kuning ini yang kita hitung. Yang 0-nya enggak usah. Yang pertama dari pabrik A ke Jakarta itu sebanyak 750 dikali 4.000 ya. 4.000. Kemudian pabrik B ke Jakarta 50 dikali 7.000. Kemudian pabrik B ke Solo 750 kali 5.000. Kemudian pabrik B ke Surabaya 500 kali 3.000. Kemudian pabrik C ke Solo yaitu 950. 950 dikali dengan ongkirnya 2.000. Tinggal dikalikan aja sekarang ya. Tinggal dikalikan berapa dapatnya. Jadi yang pertama 750 dikali 4.000 itu hasilnya 3 juta. Kemudian 50 dikali 7.000 itu hasilnya 350.000. 750 dikali 5.000 itu hasilnya 3.750.000. Kemudian 500 dikali 3.000 itu hasilnya 1,5 juta. Kemudian 950 dikali 2.000 1.950.000 ya. Tinggal kita jumlahkan, itu mendapatkan 10.500.000 ya. Nah, itu ya penjelasan Bapak tentang analisis ya. Analisis studi kelayakan bisnis ya untuk biaya kirim minimum dengan menggunakan metode Vogel's approximation method ya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.